Shalom, puji Tuhan saudara. Tak terasa ya kita sudah memasuki bulan Desember, di mana di bulan ini kita akan merayakan Natal saudara. Nah saudara, di belakang saya ada pohon cemara yang dihias. Dan di bawahnya Anda lihat ada begitu banyak kado saudara. Siapa yang suka kalau diberi kado? Tentunya semua suka kalau dikasih kado. Natal saudara seringkali ya itu pasti ada kado. Entah itu di pohon cemara yang mungkin cuma kado-kadoan. Artinya mungkin sesuatu yang kosong tapi dibungkus begitu rupa, diberi pita, diberi ornamen lainnya sehingga menjadi cantik dan menarik. Tapi padahal dalamnya kosong saudara. Atau saudara ya ada kado yang beneran saudara. Misalnya saja tuker-tukeran kado, entah itu di gereja atau mungkin di family, di keluarga. Nah saya sendiri sudah merayakan Natal dengan terbiasa memberikan kado kepada anggota keluarga, termasuk anak-anak dan cucu-cucu saya saudara. Ya tentunya saudara seneng banget kalau dapat kado. Kado biasanya dibungkus saudara, seperti tadi saya katakan, dibungkus rapi sekali dengan warna-warni yang cantik, diberi pita dan sebagainya saudara, biar bagus, biar indah saudara ya. Dan saudara tidak tahu di dalamnya isinya apa. Yang penting luarnya cakep, bagus, indah ya. Kalau dibuka, wow saudara, seneng banget saudara. Ya sama seperti cucu-cucu saya mendapatkan kado pada waktu dibungkus dan dibuka, mereka teriak-teriak seneng banget saudara. Ya karena isinya mainan yang mereka inginkan. Tetapi seringkali juga saudara, ada juga saudara waktu membuka kado, ya kecewa karena tidak seperti yang diinginkan, tidak seperti yang diharapkan saudara. Ya, dan semua pasti suka kalau kadonya itu berharga. Suka kalau kadonya yang diberikan itu adalah sesuatu yang mereka inginkan dan mereka butuhkan. Mereka akan bersuka cita, bergembira saudara. Nah saudara, kado biasanya diberi pada acara-acara tertentu. Misalnya kayak Natal ya kali ini. Tapi kado juga diberikan saudara pada waktu ulang tahun. Bener ya? Pada waktu di acara pernikahan pasti semua membawa kado. Mungkin juga di dalam acara perlombaan saudara, ya pemenangnya diberi hadiah saudara, kado. Ya tetapi ada kado yang diberi saudara bukan karena ada acara, tapi diberi karena cinta. Misalnya aja kalau seorang yang berpacaran, ya maka biasanya saudara orang yang berpacaran itu memberi kado, memberi hadiah kepada orang-orang yang mereka kasihi sebagai tanda cinta mereka saudara. Karena menurut saya kado punya nilai saudara dari si pemberi. Ya, nilainya saudara itu ada di dalam kado itu. Ya misalnya saudara, kalau Anda diundang oleh seseorang yang Anda hormati, seseorang yang Anda kagumi, seseorang yang Anda cintai saudara, maka saya percaya Anda tidak akan memberikan kado asal-asalan. Anda tidak akan memberikan kado sembarangan. Tetapi saudara, Anda akan pikirkan, Anda akan cari, Anda akan beli, Anda akan siapkan kado yang terbaik menurut Anda. Karena nilai kita sebagai pemberi ada dalam kado itu. Ya, Anda mengerti ya saudara ya. Nah saudara, Bapa kita yang di surga telah memberi kado yang luar biasa saudara, yang terbaik saudara kepada kita. Kado di mana dia serahkan, dia berikan anaknya yang tunggal satu-satunya untuk datang ke dunia, lahir saudara di dalam kandang, dalam palungan yang hina, hanya karena cinta kepada Anda dan saya. Katakan amin saudara. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, karena dia adalah
Bapa yang selalu dan tidak bisa memberi hadiah, memberi sesuatu yang asal-asalan, saudara. Misalnya Yakobus 1, saudara, kita lihat di ayat yang ke-17. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, dikatakan begini, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Tuhan pencipta segala terang di langit. Ialah Tuhan yang tidak berubah dan yang tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Bapa memberikan pemberian yang terbaik, tidak pernah yang asal-asalan, apalagi yang rusak, yang menakutkan, ya, yang membahayakan, tidak pernah. Tetapi setiap pemberian Bapa adalah pemberian yang terbaik. Dan saya tadi sudah katakan, pemberian yang terbaik dari Bapa kita di surga adalah anaknya sendiri, Yesus Kristus, menjadi hadiah yang tak ternilai buat Anda dan saya. Amin, saudara. Nah, saudara, ya, hadiah dari Bapa kita yaitu Yesus Kristus, di dalamnya ada begitu banyak. Kalau seperti sebuah kado dibuka bungkusnya, saudara, maka ada barang-barang, saudara, yang luar biasa yang mungkin saudara Anda rindukan dan Anda butuhkan. Nah, di dalam Yesus juga ada begitu banyak, saudara, nilai-nilai yang perlu dan dibutuhkan oleh Anda dan saya. Misalnya Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, Yesus diberikan kepada kita, saudara. Dan di dalam Yesus, saudara, ada sebuah nilai yang luar biasa. Seperti tadi saya katakan, kalau kita memberikan kado, saudara, nilai kita, saudara, ada di dalam kado itu. Kalau kita mengasihi orang yang kita kagumi, yang ingin kita beri, maka tidak asal-asalan. Bapa, ia memberikan yang terbaik, Yesus, kepada Anda dan saya. Dan di dalamnya, saudara, di dalam Yesus ada keselamatan. Kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, bukan pekerjaan kita, tapi itu pemberian, itu hadiah, itu kado bagi kita yang percaya, maka kita pasti selamat. Amin, saudara. Waktu kita selamat, saudara, maka saudara, waktu kita nanti berpulang, kita meninggal, surga menjadi milik kita. Bukan kata moga-moga, mudah-mudahan. Mungkin Anda bisa berkata kalau mau punya mobil, moga-moga. Mudah-mudahan tahun depan punya mobil. Atau mungkin Anda berkata, Anda bisa berkata moga-moga punya rumah yang baru. Tetapi yang namanya keselamatan, saudara, tidak bisa kata moga-moga. Mudah-mudahan aku selamat. No, tetapi kita harus yakin, saudara, dan di dalam Yesus ada jaminan keselamatan bagi kita. Amin. Di dalam namanya, di bawah kolong langit, saudara, tidak ada yang bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Karena dialah yang empunya sorga, yang punya sorga. Maka saudara, surga diberikan buat kita melalui Yesus Kristus. Amin, saudara. Wow, saudara, jadi saya bersuka cita pada waktu saya tahu saya selamat bukan karena usaha saya. Siapa kita? Siapa saya? Sehingga bisa selamat. Manusia tidak ada yang bisa sempurna. Hari ini baik, saudara. Hari ini saudara setia. Hari ini luar biasa. Tapi siapa yang tahu beberapa bulan, beberapa hari di depan kita, kita mungkin menjadi orang yang jahat. Kita menjadi orang yang tidak setia dan sebagainya. Karena tidak bisa, saudara. Manusia, saudara, sempurna. Manusia penuh dengan kekurangan dan tidak pernah, saudara, bisa, saudara, melakukan hal-hal yang baik tanpa kesalahan seumur hidupnya. Tidak ada.
Dan saudara, kita mendapat sorga bukan karena perbuatan baik, karena kalau dalam keselamatan harus berbuat baik menjadi sebuah acuan, maka saya berkata tidak ada yang bisa selamat. Tidak ada yang bisa ke surga karena tidak ada sempurna kebaikannya. Tapi puji Tuhan, Anda dan saya selamat karena kado, karena pemberian, karena gift dari Tuhan kita. Amin, saudara. Dan di dalam Yesus bukan cuma keselamatan, saudara, tapi lihat Yesaya 9 ayat 6 sampai yang ke-7 bunyi begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow, sebuah hadiah, sebuah kado yang luar biasa. Yesus Kristus menjadi hadiah buat kita. Bukan saja saudara kita menerima keselamatan di dalam Kristus, tapi Yesus Kristus, saudara, namanya siapa tadi saudara dikatakan? Penasehat ajaib. Pada waktu Anda mempunyai masalah, persoalan, problem, maka Yesus menjadi jalan keluar, menjadi solusi bagi kita. Amin, saudara. Aduh, luar biasa. Yang kedua, dia perkasa. Wah, saudara, kalau saya lihat film-film saudara dari film-film bagaimana menceritakan seperti misalnya Spider-Man, Iron Man, Captain America, saudara, dan sebagainya, saudara, yang di dalam kelompok Marvel, saudara, itu pahlawan yang perkasa luar biasa, bisa mengangkat mobil, truk, bisa menghancurkan saudara gedung, dia bisa naik saudara, terbang dan sebagainya, luar biasa. Tapi saya mau katakan saudara, itu cuma tokoh dalam film. Kejadiannya tidak ada orang yang perkasa sebagaimana Kristus Yesus. Dia adalah pahlawan, dia adalah saudara yang luar biasa, keperkasaannya yang tak terkalahkan. Tidak ada penjahat yang bisa melawan Yesus menang. Katakan amin. Tidak ada musuh yang bisa berkemenangan pada waktu saudara melawan Yesus. Tidak ada. Iblis, demit, setan manapun harus tunduk di dalam Yesus Kristus. Karena dia perkasa. Wow, saudara, luar biasa. Dan yang kemudian saudara dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. Kekal, bukan sementara, bukan punya jarak waktu saudara tertentu, saudara, tapi kekal, itu kekal selama lamanya. Berapa lama nggak tahu, karena di dalam kekekalan tidak ada lagi waktu, saudara, tidak ada ruang dan waktu dalam kekekalan. Wow, kita akan hidup saudara di dalam kekekalan untuk lamanya. Lama banget saudara. Kalau bilang lama, saya teringat akan sebuah kisah cerita. Bagaimana waktu saya membayangkan saudara, kalau saya ada di tepian laut, di mana ada pasir saudara, yang begitu terhampar di depan saya dari ujung sampai ke ujung dan tak terlihat oleh mata jasmani saya. Artinya pasir itu banyak banget, betul ya saudara ya. Dan kemudian ada seekor burung saudara yang terbang dan kemudian hinggap di pasir itu, mematuk, mengambil sebutir pasir, dan dia ingin saudara menaruh pasir itu di tempat lain. Maka dia patuk pasir itu satu dan kemudian dia terbang, dia pergi menuju ke tempat lain saudara, dan menaruh pasir itu saudara. Kemudian dia balik lagi saudara ke tepian pantai saudara, dan kemudian dia patuk, dia ambil lagi saudara
pasir satu lagi, dan dia terbang, dia bawa lagi, dia kumpulkan. Dia ambil lagi saudara, dia ambil lagi, dia ambil lagi. Yang ada pasir di laut, di tepian pantai itu, di tepian laut itu dia ambil. Dan dia terbang, dia taruh saudara di tempat lain. Dia ambil dan ambil dan ambil. Pertanyaannya, butuh berapa lama burung itu bisa memindahkan seluruh pasir yang ada di hamparan pantai dari laut itu? Tentunya tak ada yang bisa menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan seekor burung untuk memindahkan pasir yang ada di pantai itu ke sebuah tempat. Karena pasti butuh waktu yang lama banget saudara. Begitulah saya membayangkan kekekalan saudara. Artinya kekekalan itu bakal lama saudara. Dan di dalam kekekalan itu walaupun lama kita tidak bosan. Karena di dalam kekekalan itu kita bersuka cita di dalam Kristus. Amin saudara. Bukan cuma itu, tapi dia dikatakan Raja Damai. Semua membutuhkan yang namanya damai. Amin. Pada waktu kita mengalami ketakutan, pada waktu kita mengalami kekhawatiran, pada waktu kita mengalami saudara mungkin kepahitan, kekecewaan, kesedihan, apapun yang Anda lagi alami saudara, Anda sangat butuh yang namanya kedamaian. Betul saudara? Dan dikatakan tidak ada yang bisa saudara memberikan damai sejahtera buat kita kecuali Kristus Yesus. Di dalam Yohanes dikatakan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Karena damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu sementara. Mungkin Anda bisa damai pada waktu mendengarkan lagu yang tenang. Mungkin Anda bisa damai saudara di dalam sebuah ruangan yang hening, ya yang sepi. Mungkin Anda rasakan damai. Atau mungkin Anda bisa merasakan damai pada waktu Anda keluar, ya menemukan pemandangan yang begitu indah dengan pegunungan yang luar biasa hijau dan menawan. Mungkin Anda rasakan sebuah kedamaian, tapi itu sementara dan tidak selamanya. Pada waktu Anda kembali ke tempat Anda, di masalah Anda, persoalan Anda, kedamaian hilang. Tapi Yesus Kristus memberikan damai bukan cuma di luar, tapi terlebih dia memberikan damai di dalam hati kita. Sehingga gelombang badai boleh ada di depan kita, nampak oleh mata kita, tetapi saudara itu tidak mempengaruhi. Kalau kita punya Yesus, ada damai di dalam hati, maka saudara, badai yang sebesar apapun tidak akan pernah menenggelamkan kita. Amin. Itulah damai sejahtera yang saya rasakan pada waktu saya di dalam Tuhan. Waktu menghadapi kemelut rumah tangga, waktu menghadapi kemelut keuangan, ekonomi. Waktu mengalami, saudara, kemelut belum lama belakangan ini saya menghadapi saudara penyakit yang menakutkan. Belum lagi efek-efek yang sangat menyakitkan. Saudara, wah setelah kemo saya pikir selesai, saudara, tapi ternyata efeknya masih terasa, saudara. Sampai hari ini saya masih kesemutan, kebas, saudara, jalan seperti ditusuk jarum. Wah saudara, dan bukan itu saja, tapi beberapa waktu lalu mata saya ada titik hitam, saudara. Sehingga saya khawatir, saudara, apakah itu mungkin katarak dalam hati atau mungkin saudara sesuatu penyakit dalam mata. Saudara bayangkan, mata adalah jendela dunia. Amin. Saya tidak mungkin saudara melihat sesuatu kalau saya tidak punya mata. Ya, tidak bisa melihat saudara. Saya sangat menghargai mata saya. Saya sangat membutuhkan mata saya. Maka pada waktu terjadi ya sebuah yang tidak enak, saya langsung ke dokter dan kemudian dokter berkata karena itu efek obat. Dan diteliti, puji Tuhan saudara, ya retina saya bagus, masih bagus saudara, artinya tidak ada masalah dengan retina saya, dengan mata saya. Tapi mungkin itu karena pengaruh obat kemo. Nah saudara, kemo obat ini begitu banyak pengaruhnya saudara. Ya, tubuh kita merasakan wow, bukan saja botak, bukan saja macam-macam saudara. Tetapi saudara, ya semua terasa tidak enak. Tapi saya bersyukur
Hati saya tetap damai. Hati saya punya damai karena ada Yesus Kristus. Di tengah ketakutan, saya juga seorang perempuan, saya seorang wanita, saudara. Ya, yang tentunya saya juga menginginkan saya tetap cantik, saya tetap putih, saya tetap bersih. Menurut saya itu cantik, ya bersih, saudara, putih. Ya, pada waktu kemudian terjadi banyak efek-efek, saya ada kekhawatiran, saya ada ketakutan. Ya, begitu banyak hal yang mungkin saya tidak bisa cerita satu demi satu secara detail. Tetapi saya cuma mau kabarkan. Bukan mau membesar-besarkan penyakit dan efeknya. Tapi saya mau katakan, di dalam Yesus, waktu punya Yesus, maka semua gemuruh badai yang ada di dalam pikiran dan hati saya, pada waktu saya, saudara, fokus kepada Dia, saya melihat Dia. Di tengah badai, saya melihat Dia ada, dan saya berkata, Tuhan, Engkau penyelamat. Amin. Dan Yesus berkata, akulah Tuhan Bapamu. Jangan takut, anakku. Ada kedamaian yang luar biasa. Dan saya bisa lewati itu semua, saudara, bukan karena saya hebat. Orang bertanya, bagaimana mungkin saya begitu luar biasa. Para dokter, para suster, perawat, saudara, yang berkata, hebat, kamu luar biasa. Selamat ya Bu, kamu sudah bebas dari kanker. Semangat yang kamu punyai itu sungguh sangat terlihat dari hidupmu, dan itu memberkati banyak orang. Saya berkata, bukan karena saya hebat, bukan, tapi saya bisa tenang, saya bisa damai karena ada Kristus Yesus. Amin. Saya berdoa bagi Anda yang menonton video ini, mungkin Anda belum menerima Kristus. Mari, saya mau undang Anda untuk terima Tuhan. Sebuah kado yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat Anda. Hadiah yang tak ternilai, Kristus Yesus. Karena di dalam Kristus ada keselamatan. Dan saudara, bukan itu saja, tetapi Dia penasehat yang ajaib, saudara. Dia, saudara, perkasa, Tuhan yang perkasa, saudara. Dia Bapa yang kekal. Dia Raja damai dan besar kekuasaannya, dan damai sejahteranya tidak berkesudahan. Menjelang Natal, di bulan Desember, di mana akan mungkin dengar begitu banyak cerita tentang Yesus Kristus, tentang Bapa kita. Bagi Anda yang belum punya Yesus, jangan keraskan hati, terima Dia, dan saya percaya engkau akan menerima semua kado yang terbungkus indah itu di dalam hidupmu. Dan saya percaya sekali lagi, semua orang suka kado. Saya berdoa Anda pun juga suka akan kado yang diberikan oleh Tuhan kita. Amin. Selamat Natal, Merry Christmas buat Anda. Tuhan menyertai Anda. Shalom tentunya buat kita.